Mulai lagi. Mulai, mulai. Udah mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas akhir kami mata kuliah mekanika. Yang terhormat Ibu Wahyuni Satria Dewi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah mekanika, dan yang terhormat teman-teman semuanya. Baiklah, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rani Mainis dengan NIM 2103312 sebagai moderator kelompok 4. Dan rekan-rekan saya yaitu Evan Pilotra dengan NIM 2103350 sebagai presentator pertama dan Muhammad Fali Maliki dengan NIM 210336164 sebagai presentator kedua dan Yeli Yuliwati dengan NIM 2103317 sebagai presentator ketiga. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tentang paduan percobaan virtual lab, gerak partikel di bawah pengaruh gerak sentral. Baiklah, pada pemaparan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Evan Pilotra, kepada Evan Pilotra dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang panduan virtual lab. Yang pertama yaitu tujuan. Pertama, memahami pengertian gerak partikel di pengaruh gaya sentral beserta contohnya. Yang kedua, memahami sifat dari gerak partikel. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara jari-jari dan epsilon dengan lintasan partikel. Alat dan bahannya, yang pertama, HP, laptop, dan komputer. Yang kedua, simulasinya tertera dalam link virtual lab kami. Yang ketiga, teori dasar. Gaya sentral merupakan gaya yang selalu mengarah ke pusat gaya. Gaya sentral merupakan interaksi dari kedua benda. Secara sederhana, gaya sentral merupakan gaya yang dialami oleh partikel pertama akibat partikel kedua atau sebaliknya. Secara sistematis dapat ditulis F12 sama dengan F buka kurung R12 tutup kurung R12. Keterangan yaitu FR12 sama dengan sembarang fungsi plus jika kedua benda saling tolak menolak menjauhi pusat dan minus jika kedua benda saling tarik menarik mendekati pusat. F12 sama dengan jarak kedua benda. Definisi gaya sentral itu gaya suatu partikel yang berada pada posisi R sama dengan RR menuju pusat atau sentral yang berada dalam pengaruh gaya F. Gaya F adalah gaya sentral jika salah satu koordinatnya berada di titik asal 0. Maka persamaannya dapat ditulis F sama dengan F dalam kurung R tutup kurung R. Contoh gaya sentral yaitu yang pertama, gaya gravitasi. Fg sama dengan Gm M Gm1 M2 per R2 kali R. Dengan G sama dengan 6 kali 6 7 sama kali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Yang kedua, gaya elektrostatik. Fe sama dengan 1 per 4 pi 36 Q1 Q2 per R2 kali R dengan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 NC kuadrat per M kuadrat. Yang ketiga, gaya tegangan tali pada partikel yang diikat tali dan diputar membentuk orbit melingkar. Pada gaya sentral juga dapat dinyatakan sebagai gradien dan fungsi potensial Fr sebagai berikut. F sama dengan FFR sama dengan kurang dv R per dr kali R. Sifat-sifat gaya partikel F sama dengan Fr kali R, di mana terdapat dua konsekuensi. Yang pertama, konservatif. F sama dengan min V U.
Maka hasil konservasi energi mekanik dengan E sama dengan K tambah U sama dengan konstan. TR sama dengan M M per 2 dr EU kali R. Maka potensial efektif UR sama dengan UR tambah L2 per 2M kuadrat R kuadrat. Torsi berdiri 0. R sama dengan R kali V sama dengan R kali FR sama dengan 0. Maka hasilnya konservasi momentum sudut dengan R sama dengan dl per dt sama dengan 0. Dengan L sama dengan R kali P sama dengan konstan sehingga lintasan partikel konstan. Keterangannya R sama dengan jarak dari 0 ke partikel. P sama dengan momentum linear. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Evan Pilotra atas pemaparan materinya. Selanjutnya, langkah percobaan yang akan dijelaskan oleh Valdi Maliki. Kepada Valdi Maliki dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi dari Evan, yaitu lintasan partikel. 1. Konversi energi mekanik. E sama dengan 1 per 2 kali M kali R pangkat kuadrat tambah U. dr per dt pangkat 2 sama dengan 2 per M buka kurung E kurang U tutup kurung 2. Konversi momentum sudut. L sama dengan M kali R pangkat 2 D0 per dt sama dengan L per M kali R pangkat 2. Maka dr per D0 pangkat 2 sama dengan 2M per L pangkat 2 buka kurung E kurang U tutup kurung kali R tutup. Misalnya pada gravitasi A sama dengan G kali M1 kali M2 atau elektrostatik A kurang K kali Q1 kali Q2. R sama dengan R0 per 1 tambah epsilon kali cos theta dengan lingkaran epsilon sama dengan 0, elips 0 kurang kecil dari epsilon kecil dari 1. Parabola epsilon sama dengan 0, hiperbola epsilon lebih besar dari 1. Sekian dari saya kembalikan pada Baik, terima kasih pada Muhammad Valdi Maliki atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Yeli. Kepada Yeli dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langkah pertama untuk melakukan percobaan simulasi yaitu membuka lab virtual yaitu geogebra.org. Maka akan muncul tampilan seperti terdapat pada layar Zoom. Selanjutnya tekan enter, maka muncul tampilan untuk mengatur variabel-variabel besaran yang terdapat pada pilihan simulasi, seperti waktu, epsilon, dan jari-jari. Selanjutnya variasikan epsilon dan jari-jari sebanyak 3 kali percobaan. Pertama untuk tabel 1,
di mana R akan divariasikan dan epsilon akan ditetapkan menjadi 0,5. Untuk data 1, R sama dengan 1, dan epsilon 0,5, maka akan muncul tampilan seperti pada layar Zoom. Untuk data kedua, variasi R-nya menjadi 2. Dan epsilon tetap pada angka 0,5, maka akan tertera pada simulasi seperti terdapat pada layar Zoom. Untuk variasi ketiga, maka R akan divariasikan ke angka 3. Serta epsilon tetap pada angka 0,5, maka akan muncul tampilan seperti layar Zoom berikut. Untuk selanjutnya, untuk tabel kedua, di sini kami memvariasikan epsilon dan menetapkan R pada angka 2. R2. Epsilon untuk data 1 yaitu epsilon 0,5. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar Zoom berikut. Untuk data kedua, epsilon dinaikkan menjadi angka 1. Maka muncul tampilan seperti layar yang tertera pada Zoom. Untuk data ketiga, yang divariasikan epsilon 1,5. Dan R tetap pada angka 2. Maka muncul simulasi kita tertera pada layar Zoom. Oke, sekian simulasi untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Yeli atas penjelasan simulasi mengenai gerak serentang. Maka selanjutnya penjelasan mengenai tentang analisis dan pengolahan data yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Slide selanjutnya. Pada tabel 1, di mana R divariasikan dan epsilon ditetapkan menjadi 0,5. Data 1, R-nya diketahui sama dengan 1, epsilonnya sama dengan 0,5. Data 2-nya data 1 diketahui R1-nya sama dengan 1, epsilonnya sama dengan 0,5, waktunya sama dengan 4,19, kecepatan sudutnya sama dengan 1. R sama dengan R besar per 1 ditambah epsilon cos dikali omega T. Sama dengan 1 per 1 ditambah 0,5 cos 1 dikali 4,25. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1,33. A-nya sama dengan R cos omega T sin omega T. Masukkan nilai R-nya yaitu 1,33 cos dikali 1 dikali 4,25, sin-nya yaitu 1 dikali 4,25. Sehingga didapatkan hasil dari cos-nya yaitu min 0,66, sedangkan sin-nya yaitu mendapatkan hasil yaitu min 1,15. Data 2-nya diketahui R-nya yaitu 2, epsilonnya yaitu 0,5, T-nya yaitu 0,44, kecepatan sudutnya yaitu 1. Dengan rumus R sama dengan R besar per 1 ditambah epsilon cos omega T sama dengan
2 per 1 0,5 dikali 1 dikali 0,4 sehingga didapatkan hasilnya itu 1,38. A-nya sama dengan R cos omega T, sin-nya yaitu omega T. Masukkan nilai R-nya ke dalam rumus, yaitu 1,38 cos dikali 1 dikali 0,44, sin-nya yaitu 1 dikali 0,44. Sehingga didapatkan nilai cos-nya yaitu 1,25, sedangkan sin-nya yaitu 0,59. Data 3-nya diketahui R-nya sama dengan 3, epsilon-nya yaitu 0,5, waktunya yaitu 4,69, kecepatan sudutnya yaitu 1. Sehingga rumusnya yaitu R kecil sama dengan R besar per 1 tambah epsilon cos omega T sama dengan 3 per 1 ditambah 0,5 cos buka kurung 1 dikali 4,69 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 3,03. Sehingga rumus untuk A-nya yaitu R cos omega T sin omega T. Masukkan nilai R-nya yaitu 3,03 cos dikali 1 4,69 sin-nya yaitu 1 dikali 4,69 sehingga didapatkan nilai dari cos-nya yaitu min 0,07 sedangkan sin-nya yaitu min 3,002. Data satunya diketahui R-nya sama dengan 2, epsilon-nya yaitu 0,5, waktunya yaitu 0,8, kecepatan sudutnya yaitu 1. R kecil sama dengan R besar per 1 tambah epsilon cos omega T sama dengan 2 per 1 tambah 0,5 cos buka kurung 1 dikali 7,00 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1,42. A-nya yaitu R cos omega T sin omega T. Masukkan nilai R-nya yaitu 1,4 cos buka kurung 1 dikali 7,08 sin-nya yaitu 1 dikali 7,08 sehingga didapatkan dari cos-nya yaitu 1,16 dan sin-nya yaitu 0,82. Data 2 diketahui R-nya yaitu 2, epsilon-nya yaitu 1, waktunya yaitu 4,47, kecepatan sudutnya yaitu 1. R kecil sama dengan R besar per 1 tambah epsilon cos omega T sama dengan 2 per 1 tambah 1 cos buka kurung 1 dikali 4,47 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 2,77. A-nya yaitu R cos omega T sin omega T. Masukkan nilai R-nya yaitu sama dengan 2,77 cos buka kurung 1 dikali 4,47 sin-nya buka kurung 1 kali 4,47 sehingga dari nilai cos-nya didapatkan hasil 1,16 sedangkan sin-nya yaitu 0,82. Data 3 diketahui R-nya yaitu 2 dan epsilon-nya yaitu 1,5, waktunya yaitu 6,41, kecepatan sudutnya yaitu 1. Sehingga rumusnya yaitu R sama dengan R besar per 1 tambah epsilon cos omega T sama dengan 2 per 1 tambah 1,5 cos buka kurung 1 dikali 6,41 sehingga didapatkan hasilnya itu 0,88. A-nya yaitu R cos omega T sin omega T. Masukkan nilai R-nya yaitu 0,88 cos buka kurung 1 dikali 6,41 sin-nya buka kurung 1 kali 6,41 sehingga didapatkan dari nilai cos-nya itu 0,8 sedangkan sin-nya itu min 0,04. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh jari dan epsilon pada gaya sentral adalah jika semakin besar R, maka semakin besar juga lintasannya. Dan semakin besar epsilon, maka lintasan semakin besar juga. Jika R makin besar, maka besar lintasan semakin besar. Dan waktu yang diperlukan semakin lama juga, karena dipengaruhi oleh besarnya jari-jari. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan atau kurangnya pemaparan materi dari kelompok kami mohon maaf. Akhirul kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah guys. Kami